Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak ada satupun peserta dari jalur independen yang lolos persyaratan untuk maju ke tahap selanjutnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Menanggapi hal ini, Basuki Cahayapurnama mengakui sulitnya mengumpulkan KTP warga Jakarta. Ahok pun mengapresiasi kerja para relawan pendukungnya, yaitu teman Ahok yang berhasil mengumpulkan 1 juta KTP. Meski pada akhirnya Ahok memilih melalui jalur partai politik untuk mempermudah jalannya menuju panggung Pilkada DKI tahun depan. Makanya saya bilang kita yakin banget orang lain nggak gampang untuk independen. Kamu ada duit juga nggak bisa. Kamu lihat aja kenapa 3 partai ini mau dukung kami. Dia lihat sendiri kok antusias masyarakat memberikan KTP. Kamu kira gampang ngomongin KTP? Nggak gampang loh. Makanya saya hargai banget teman Ahok kerja gitu. Kamu ada duit juga nggak bisa kumpulin. Ya, calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama juga yakin koalisi partai politik yang mendukungnya tidak ada yang membelot. Sebelumnya, pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan Bambang Deha menyebut Ahok masih belum pasti bisa mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tahun depan jika salah satu partai pendukungnya batal mengusungnya. Saya lihat mereka dukung kan, kita bisa lihat ketua umumnya. Ketua umumnya orang-orang komitmen. Bang Surya Paloh kenal udah lama. Pak Wiranto juga udah kenal lama, dia bikin partai. Pak Setnov bekas ketua fraksi saya. Kita tahu kan orang-orang yang komitmen nggak komitmen kan tahu. Ketemu kan udah tahu. Komisi Pemilihan Umum Daerah telah menyatakan Ihsanuddin Nursi gagal menempuh jalur independen pada pemilihan gubernur 2017 karena jumlah KTP yang disetorkan tidak memenuhi syarat minimum. Para pendukung yang menamai dirinya tim sejawat Ihsanuddin Nursi meminta maaf atas kekurangan itu. Disampaikan di sini, maaf jumlah KTP tidak memenuhi syarat pencalonan Ihsanuddin Nursi di luar dugaan perhitungan jumlah KTP yang mampu dikumpulkan. Tim komunitas pendukung Ihsanuddin Nursi yang dikomandoi Budi Mulyawan ternyata berbeda dengan yang dilaporkan secara lisan. Ini disampaikan oleh Sekretaris Tim Sejawat Ihsanuddin Nursi bernama Zaldi Sonata yang kami cuplik dari detik.com. Dan sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini Ihsanuddin Nursi, bakal calon gubernur melalui jalur independen. Selamat sore Bang Ihsan. Putri, apa kabar kamu di CNN ya? Waduh. Baik Bang Ihsan. Bang Ihsan, apa sekarang langkah yang Anda akan lakukan? Jadi ini ada tim Anda yang tidak kompak, beda suara atau bagaimana? Bukan beda suara atau tidak kompak. Yang pertama di bawah komunitas pendukung Ihsanuddin Nursi sampai dengan laporan malam minggu itu laporan KTP yang dikumpulkan itu 600 ribuan, artinya melampaui jumlah minimal. Itu disampaikan oleh Budi Mulyawan posisinya. Saya sendiri bertanya verifikasi by mouth ya, tidak verifikasi by saying gitu ya. Verifikasi by mouth, verifikasi lisan gitu ya. Itu dia yakinkan bahwa memang jumlahnya segitu gitu posisinya. Nah, waktu keberangkatan pada hari Minggu saya bertanya lagi pada tim teknis. Sekitar jam 13 itu. Ini technical siap semuanya siap, technical siap semuanya siap, technical siap semuanya siap gitu posisi. Nah, itu pertanyaan 1, 2, 3 kali itu merujuk pada apakah data yang dijanjikan sudah berangkat atau belum. Nah, ternyata data sudah berangkat sebagian data sudah berangkat. Karena itu ketika saya tiba di KPUD pukul 14.20, data yang disebut baru 9 dus posisinya. Baru 9 dus itu sudah menimbulkan, loh ini kayak apa? Makanya ketika ditanya 2 kali apakah jumlah KTP sudah cukup, silakan lihat gitu posisinya. Nah, dugaan saya itu memang masih memerlukan tambahan. Nah, karena itu Halo Bang Ihsan, masih bersama kami? Waktu mau saya bubar dari KPUD, teman-teman pendukung saya menyatakan ini akan ada data susulan, dukungan susulan. Nah, datangnya data susulan itu ternyata tidak tepat waktu, melampaui waktu. Padahal ada satu calon independen saja pukul 16 lewat 1 menit sudah ditolak.
Pada data susulannya, menurut teman-teman itu datang melampaui pukul 16 jauh, pukul 18. Jadi sudah tidak mungkin lagi ya? Itu cerita yang terjadinya begitu. Bang Ihsan, tapi total akhirnya Anda sempat menghitung tidak berapa sebenarnya jumlah KTP yang sudah berhasil dikumpulkan? Kalau saya menghitung langsung tidak, tapi kalau dari verifikasi teman-teman, karena kami mempekerjakan orang, dari tim komunitas mempekerjakan orang sampai 50-an orang dalam beberapa hari, itu memang kerja yang amat sangat luar biasa. Ada 3 pekerjaan besar yang amat sangat luar biasa. Pekerjaan pertama adalah memfotokopi KTP, kedua memfotokopi surat dukungan karena sampai 3 lapis. Saya bayangkan kalau sampai 600.000, itu berarti kita harus fotokopi 1,8 juta lembar. Iya, betul. Belum lagi sampai pada posisi mengentry dengan format Excel. Itu luar biasa kerjanya gitu posisinya. Ya, dan itu mencapai segitu angkanya? Itu bagian dari technical entry barrier, Putri. Oke. Technical entry barrier itu dalam pandangan saya, ya itu kerja itu kayak gitu. Selain memang ada persoalan price is an entry barrier gitu loh. Oke, iya, betul. Gitu. Sekarang apa langkah selanjutnya, Bang Ihsan? Apa rencana selanjutnya? Semalam secara tidak sengaja saya ketemu dengan KPUD. KPUD menyatakan akan mengirim surat berdasarkan hasil perhitungan. Surat resmi ya? Verifikasi data yang masuk. Nah kalau itu nanti sudah kita terima, kita tentu akan melakukan sampai seberapa jauh hitungan-hitungan itu sesuai dengan yang mereka lakukan gitu posisinya. Asal CNN tahu posisinya, CNN bisa tahu. Sesungguhnya KPUD teman-teman saya, teman-teman pendukung saya, siap menggeruduk KPUD. Saya ulang ya, siap menggeruduk KPUD kalau KPUD tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, dan tidak accountable. Berbagai kalangan itu sampai, Bang kita geruduk KPUD. Ini saya terbuka aja ngomong, Bang kita geruduk KPUD. Saya bilang jangan. Karena kita tidak bermain dalam posisi begitu, kita bermain dalam posisi keberkahan, kebaikan. Oke, Anda sudah terdengar seperti politisi ya sekarang, Bang Ihsan. Anda sudah terdengar seperti politisi sekarang. Putri, Anda kenal sekali siapa saya. Jadi saya cuma mengatakan begini, kalau sampai di teman-teman digeruduk kayak gitu, biasa teman-teman menggeruduk KPUD, saya menjadi tidak bijaksana gitu. Karena tidak ada untungnya. Tagline saya akan konsisten dengan tagline saya keberkahan, kebaikan gitu, Putri. Oke, baik. Bang Ihsan, terima kasih. Sampai ke apa tagline-nya keberkahan tapi ternyata gitu-gitu. Oke. Atau kemudian saya dihina, saya dibully, jauh api dari panggang, bahasa sederhana dari 900.000. Itu kan orang yang tidak ngerti akar masalah. Itu kan orang yang tidak melihat. Saya bilang kalau saya dibully, saya dihina, diomongin macam-macam, saya berterima kasih. Kenapa? Karena dosa saya diambil dia gitu. Oke, Bang Ihsan terima kasih. Salut untuk perjuangannya. Selamat menempuh perjalanan berikutnya yang mungkin di jalur dunia politik atau kembali ke dunia ekonomi. Saya tidak tahu selanjutnya. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi.